Halo, kami dari kelompok 7 yang akan membahas Pancasila di era reformasi. Perkenalkan terlebih dahulu dari kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Ailustari dengan NIM 18021020147. Yang kedua Nadivia Putri dengan NIM 20011040139. Yang ketiga ada William Maulana dengan NIM 2001104011085. Yang keempat ada Cynthia Rahmawati dengan NIM 20021010224. Yang kelima ada Henry Mahmudi dengan NIM 2008102011215. Materi Pancasila di era reformasi ada 6 subbab. Yang pertama, tahapan perkembangan Pancasila. Kedua, latar belakang reformasi 1998. Yang ketiga, penyebab marginalisasi Pancasila. Yang keempat, upaya membangkitkan Pancasila di era reformasi. Yang kelima, upaya oleh seluruh elemen masyarakat. Dan yang terakhir ada peranan Pancasila di era reformasi. Tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pada tahun 1945 sampai 1968, pada tahap ini disebut sebagai tahap politis, di mana orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada nation and character building. Yang kedua, yakni pada tahun 1969 sampai 1994, disebut sebagai tahap pembangunan ekonomi, yaitu pada masa ini upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Yang terakhir yakni pada tahun 1995 sampai 2020 merupakan repositioning Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang era reformasi. Yang pertama, otoritarianisme Orde Baru. Otoritarianisme Orde Baru adalah rezim politik otoriter paling lama di Indonesia. Rezim ini berdiri sejak 1966, berkuasa selama 32 tahun, dan tumbang pada tanggal 21 Mei 1998. Hancurnya rezim ini berjalan seiring menuanya sang penguasa rezim, Jenderal Besar Soeharto. Tentu saja runtuhnya rezim ini juga diiringi oleh menguatnya krisis ekonomi di Asia Timur sejak 1997 di bulan Juli. Dan yang kedua ada pengekangan demokrasi, yaitu yang ada kebebasan berbicara, berserikat, berkumpul, berekspresi, dan lain-lain. Ketatanegaraan pada masa Orde Baru tidak transparan, di mana banyak media yang melarang pemberontakan terhadap pemerintah agar aspirasi masyarakat tidak tersalurkan. Hal ini memancing ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru, sehingga melahirkan kaum reformis. Yang ketiga ada KKN. Secara hukum kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR, Majelis Perwakilan Rakyat, sebagai lembaga yudikatif pemerintah. Namun pada kenyataannya anggota MPR sudah diatur dan dirancang, di mana sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan nepotisme. Yang keempat ada krisis moneter. Saat itu krisis moneter terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Indonesia mengalami apresiasi yang drastis terhadap mata uang rupiah. Utang negara dan swasta serta penyimpangan yang terjadi dalam sistem ekonomi, di mana konglomerat menguasai bidang ekonomi melalui praktek monopoli, oligopoli, korupsi, dan kolusi. Yang terakhir ada demo besar-besaran, kerusuhan, dan penjarahan
jadi satu. Pada puncaknya, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada pemerintahan Orde Baru. Hal ini kemudian memicu berbagai demonstrasi dan kerusuhan yang menuntut dihentikannya pemerintah Orde Baru. Puncaknya terjadi tragedi Trisakti 12 Mei 1998, di mana 4 mahasiswa ditembak mati karena melakukan aksi protes. Peristiwa ini menimbulkan lebih banyak kerusuhan dan penjaraan hingga akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Selanjutnya, penyebab marginalisasi Pancasila. Yang pertama, adanya monopoli penafsiran Pancasila oleh Orba, di mana monopoli tersebut melalui PA4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, atau Eka Prasetya Pancakarsa. Sehingga Orba jatuh, maka Pancasila menjadi marginal. Pasca reformasi, orang-orang enggan berbicara Pancasila karena takut dituduh. Kedua, liberalisasi politik oleh Presiden B.J. Habibie, di mana Pancasila bukan asal tunggal lagi. Ketiga, perkembangan otonomi daerah yang berkembang menjadi lokal and ethnos nasionalisme. Akibatnya marginalisasi Pancasila tersebut banyak terjadinya degenerasi moral, tawuran, pornografi dan pornokrasi, narkoba, kriminalitas, kritis etika, dan lain-lain. Upaya membangkitkan Pancasila di era reformasi. Dalam membangkitkan Pancasila di era reformasi, diperlukan konteks seperti pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana, dan relevan dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan juga negara. Berikut ini merupakan upaya untuk membangkitkan Pancasila di era reformasi. Yang pertama yaitu Pancasila harus dimaknai secara proporsional dan kontekstual. Artinya, Pancasila harus ditempatkan membumi pada realitas masyarakat dalam pendekatan kultural, doktrinal, demokratis, dan bukan ditempatkan di atas menara gading yang elastis, doktrinal, otoriter. Yang kedua yaitu Pancasila jangan dijadikan sebagai alat kooptasi negara untuk kepentingan politik kekuasaan yang otoriter. Pancasila harus tumbuh mekar dalam kehidupan bangsa ini, justru karena kesadaran dari semua elemen yang ada, baik elit maupun masyarakat, dan bukan karena indoktrinasi yang berlebihan. Yang ketiga, Pancasila merupakan arena ekspresi sosial dan budaya masyarakat yang demokratis. Maksudnya adalah masyarakat diharapkan untuk tidak lagi memunculkan ketegangan antara kelompok yang membuat Pancasila digunakan untuk memaksakan kehendak dan instrumen untuk mendelegitimasi kekritisan berpikir dari kelompok tertentu. Yang keempat yaitu Pancasila merupakan landasan etis ekonomi. Masyarakat ekonomi perlu menumbuhkan kesadaran bahwa Pancasila merupakan landasan etis ekonomi. Sehingga dalam melakukan aktivitas ekonomi dan bisnisnya, masyarakat ekonomi selalu melihat keadilan sosial sebagai keadilan yang terdistribusi. Berikutnya, upaya oleh seluruh elemen masyarakat. Yang pertama, Pancasila diterapkan pada sikap. Ini dikembangkan beberapa sikap, di antaranya civic disposition, artinya pengembangan nilai dan sikap kewarganegaraan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan pergaulan global. Berikutnya, civic knowledge, artinya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan tentang demokrasi, HAM, masyarakat madani, dan tata pemerintahan. Kemudian, civic skill, artinya pengembangan keterampilan kewarganegaraan sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan masyarakat global dalam interaksi sosial maupun dalam interaksinya dengan negara atau dunia internasional. Yang kedua,
Pancasila harus direvitalisasi. Artinya, Pancasila diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan dan dieksplorasikan sebagai paradigma dalam dimensi yang melekat padanya, yaitu realitas, idealitas, dan fleksibilitasnya. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Agar tetap membumi, Pancasila dikembalikan pada jati dirinya, yaitu ideologi negara, dan mengubah dari wacana ideologi semata menjadi ilmu, serta tetap menjadikan Pancasila sebagai kriteria kritik setiap kebijakan negara. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai living reality, atau kenyataan hidup sehari-hari, dengan melihat perkembangan masyarakat sebagai peningkatan HAM. Peranan Pancasila di era reformasi. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan. Dalam artian, Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara, ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang sosial politik. Dalam artian, nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia merdeka diimplementasikan sebagai yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. Yang keempat, pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan toleransi bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Lalu selanjutnya yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang ekonomi. Mengandung pengertian bagaimana suatu filsafah itu diimplementasikan secara real dan sistematis dalam kehidupan nyata. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang kebudayaan, di mana Pancasila mengandung arti bahwa sebuah etos budaya persatuan, di mana pembangunan kebudayaan sebagai sarana pengikat persatuan dalam masyarakat majemuk. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pelaksanaan Undang-Undang 1945 yang menyangkut pembangunan kebudayaan bangsa hendaknya menjadi prioritas, karena kebudayaan nasional sangat diperlukan sebagai landasan media sosial yang memperkuat persatuan. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional bidang Hankam. Dengan berakhirnya peran sosial politik, maka paradigma baru TNI terus diaktualisasikan untuk menegaskan bahwa TNI telah meninggalkan peran sosial politiknya atau mengakhiri dui fungsinya dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem nasional. Yang keenam, yakni Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Dengan memasuki kawasan filsafat ilmu pengetahuan yang diletakkan di atas Pancasila sebagai paradigmanya perlu difahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Itulah materi dari kelompok kami. Terima kasih. See you next video.